Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Anda semuanya. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran daring hari ini. Kita akan membahas tentang penerapan persamaan Bernoulli. Kalian pernah terpikir nggak, kenapa ya pesawat terbang yang besar, berat ini kok bisa ya mengudara ya? Kok bisa ya terbang? Padahal nggak ada yang megang loh, nggak ada yang menahan gitu ya. Tapi kok bisa terbang ya? Amazing ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas penerapan Bernoulli pada pesawat terbang. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bahagia dan tetap semangat. Oke. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa inti dari persamaan Bernoulli adalah semakin besar kelajuan aliran fluida, V-nya besar, maka semakin kecil tekanan di sekitarnya, di daerah itu. P, tekanan P, pressure. Atau kalau kita lambangkan secara huruf, simbol, kelajuan itu V, tekanan itu P, ya. Maka kalau V besar, P-nya kecil. Kalau V-nya kecil, kelajuannya kecil, maka P besar, tekanan besar. Ini rumus persamaan Bernoulli. Bagian ini mirip dengan energi kinetik dan bagian yang ini mirip dengan rumus tekanan hidrostatik. Oke, nah kita akan bahas tentang gaya angkat dari pesawat ya. Ada pesawat terbang nih misalkan sedang melaju ke sebelah kiri. Jadi secara sederhana ada empat gaya yang bekerja pada pesawat ini. Gaya pertama adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat itu. Gaya kemudian yang kedua adalah gaya gesek udara yang menahan laju si pesawat. Lalu yang pasti si pesawat ini ada gaya beratnya. Ya, sangat berat ini ya. Ini ada pramugarinya, ada pilotnya, ada makanannya, bahkan ada toiletnya di sini. Ini semua bisa terbang loh. Keren nggak ya? Keren ya. Oke, nah ini gaya berat ke arah bawah. Kemudian ada gaya angkat. Nah, jadi yang menyebabkan pesawat ini bisa terbang itu adalah gaya angkat. Di manakah gaya angkat ini berada? Gaya angkat ini berada atau timbul di sayap pesawat. Di sini sayap pesawat. Oke, misalkan kita ambil, kita cuplik ini ya nanti. Oke. Nah, jadi intinya gini, supaya pesawat ini bisa terbang, maka gaya angkatnya harus lebih besar daripada gaya berat pesawat itu sendiri. Nah, misalkan kita ambil ini salah satu bagian sayap pesawatnya, nih dari tampak samping. Ya, dia seperti ini. Pesawat itu meruncing di bagian ujung belakang dan di sini agak melebar ya, menggembung. Jadi nanti aliran udaranya akan seperti ini. Oke, mungkin supaya lebih jelasnya kita lihat video berikut tentang bagaimanakah aliran udara di sekitar sayap pesawat. Nah, ini dia judulnya Airflow Across a Wing, diterbitkan oleh Cambridge University. Nah, video ini diambil oleh seorang ahli aerodinamik ya, ahli perpesawatan mungkin, Profesor Holger Babinski. Benar nggak ini cara bacanya? Dari University of Cambridge Department of Engineering. Oke, kita saksikan videonya. Nah, ternyata aliran udara di sekitar sayap pesawat ini seperti ini bentuknya. Misalkan ini ada udara datang dari bagian depan pesawat, ini sayap pesawat ya, tampak samping yang tadi ya. Maka aliran udaranya terpecah dua. Yang pertama melalui bagian atas sayap dan yang kedua melalui bagian bawah sayap pesawat. Nah, ini adalah aliran udara sayap pesawat tadi dilihat dari gerak lambat slow-mo. Ternyata kecepatan aliran udara
di bagian atas sayap pesawat ini lebih besar. Ini buktinya ya, bagian atas udara bagian atas lebih dulu sampai di sini daripada udara bagian bawah. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, oke, nah aliran udara di bagian atas sudah sampai di sini, sementara aliran udara bagian bawah masih di sini. Ini kalau kita tarik garis lurus kan berarti aliran udara di bawah sayap ini lebih lambat ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah aliran udara di bagian atas sayap memiliki kecepatan yang lebih besar daripada aliran udara di bagian bawah sayap. Nah, sesuai dengan persamaan Bernoulli tadi yang disimpulkannya bahwa apabila kecepatan fluida semakin besar, maka tekanan di situ akan semakin kecil. Nah, kan kita sudah tahu ya bahwa V di atas lebih besar kecepatannya, maka tekanannya lebih kecil. Sementara kecepatan aliran udara di bawah sayap ini kecil, berarti tekanannya lebih besar. Nah, perbedaan tekanan inilah yang membuat sayap bisa mengudara, bisa terangkat. Jadi sebenarnya yang terangkat itu adalah sayapnya dulu ya. Ya, mungkin gitulah kira-kira. Oke, jadi kita akan memodelkan sayap pesawat ini. Ini bagian atas sayap dan ini bagian bawah sayap pesawat. Kita sudah tahu bahwa aliran udara di bagian atas lebih cepat daripada aliran udara di bagian bawah sayap. Aliran udara di atas sayap kita simbolkan namanya VA, kecepatan di A atas ya, A atas, VB, kecepatan aliran udara di bagian bawah, VB bawah gitu ya. Nah, ternyata yang duluan sampai di ujung adalah eh, udara di bagian atas sayap pesawat. Oke, nah gitu ya. Oke, ini secara matematika VA lebih besar daripada VB. Maka sesuai prinsip Bernoulli, hukum Bernoulli, karena VB yang kecil dan VA yang besar ya, di atas kecepatannya besar, di bawah kecepatannya kecil, maka tekanan di bawah besar, sementara tekanan di atas kecil. Atau kalau kita tuliskan PB lebih besar daripada PA, tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Nah, perbedaan tekanan inilah nanti yang menyebabkan si pesawat bisa terangkat. Oke, ini keterangannya. Nah, sekarang kita akan menerapkan persamaan Bernoulli. Sisi kiri kita anggap adalah bagian atas sayap pesawat. A ini atas ya, A atas, PA artinya tekanan di atas sayap. VA adalah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap dan H adalah ketinggian sayap bagian atas. PB adalah tekanan di bagian bawah sayap, VB adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap, dan HB adalah ketinggian sayap bagian bawah. Oke, kita perhatikan di sini ya. Untuk melakukan analisis ini, pertama kita buat dulu garis putus-putus, garis bantu sebagai garis nolnya. Biasanya ini kita anggap sebagai tanah gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kan kita langsung dapat melihat bahwa HB, ketinggian HB dan ketinggian HA bagian atas sayap pesawat ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan sehingga kita bisa asumsikan bahwa H di bagian atas ini sama dengan H di bagian bawah gitu ya. Artinya tinggi atas bagian sayap dan tinggi bagian bawah sayap pesawat ini sama. Karena sama, maka bagian yang ini rho GHA dan bagian rho GHB bisa langsung kita habiskan, eliminasi. Oke, nah sekarang kita mau mencari gaya angkat ya, F. Kalau kalian masih ingat rumus tekanan ini P sama dengan F per A, maka P ini sama P yang ini, P di bagian atas dan bagian bawah harus kita dekatkan, dan VB dengan VA berarti kita dekatkan juga, sehingga bagian yang ini setengah rho VB kuadrat pindah ke sebelah kiri dan bagian PA-nya kita pindah ke sebelah kanan, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Setengah rho VA kuadrat dikurang setengah rho VB kuadrat sama dengan PB kurang PA. Oke, kita modif lagi persamaannya. PB kurang PA kita letak di sebelah kiri menjadi delta P. Nah, yang ini kita lakukan sifat matematika ini ya. Setengah rho ya buka kurung VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Oke. Nah, delta P ini adalah F per A ya. P itu kan gaya bagi luas ya. Nah, inilah dia yang menjadi gaya angkatnya. F per A sama dengan setengah rho kali VA kuadrat kurang VB kuadrat. Maka F sama dengan setengah rho kali A dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat.
Maka kita bisa simpulkan bahwa gaya angkat pesawat ini dipengaruhi oleh rho, massa jenis udara, ya. Itulah kenapa pesawat komersil tidak akan bisa kita gunakan di tempat yang tidak ada udaranya, di ruang hampa, ya. Oke, dengan kata lain sebenarnya yang mengangkat si pesawat ini itu adalah udaranya, ya. Luar biasa ya. Jadi udara yang bisa kita pisah-pisah, bisa kita urai cerai-berai itu ternyata sanggup untuk menahan beban dari besi. Wow, luar biasa sains ya. Oke, kemudian A adalah luas penampang sayapnya ya. Berarti kalau semakin luas sayapnya, maka gaya angkatnya juga akan semakin besar. Kemudian adalah VA, kecepatan aliran udara di atas sayap, dan VB, kecepatan aliran udara di bawah sayap. Nah, kecepatan aliran udara di sayap ini dipengaruhi juga oleh kecepatan si pesawat itu sendiri. Oke. Nah, supaya lebih mengerti, kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap, masing-masing seluas 40 meter kuadrat. Berarti luasnya A ya sama dengan 2 kali 40, karena kan sayapnya ada 2 ya. 2 kali 40 sama dengan 80 meter kuadrat. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap, berarti VA adalah 250 meter per sekon, dan kelajuan udara di bawah sayap berarti VB adalah 200 meter per sekon. Tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara berarti rho ini 1,2 kg per meter kubik. Ditanya berapakah F? Nah, tinggal masukkan rumus saja. F sama dengan setengah rho kali A dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, setengah kali rho-nya 1,2, A-nya 80, VA 250, VB 200 dikali ya, setengah dikali 1,2 dikali 80, 48. 250 kuadrat 62.500 dikurang 200 kuadrat 40.000. Maka hasilnya adalah 1.080.000 Newton. Nah, inilah dia gaya angkat dari pesawat pada soal ini. Oke, baiklah Anda sekalian. Sebenarnya untuk pesawat ini itu sangat rumit sekali ya. Jadi sekarang ini sudah semakin canggih teknologinya ya, sehingga untuk take off tidak dibutuhkan lagi apa namanya istilahnya jarak yang sangat panjang, karena sudah ditemukan adanya teknologi yang bisa memperluas dari sayap pesawat itu. Nah, lihat nih, kalau luasnya semakin besar, berarti kan gaya angkatnya semakin besar gitu ya. Nah, teknologi untuk memperluas sayap pesawat ini, kalau di sayap pesawat itu namanya flap. Kalau kalian memiliki minat atau penasaran tentang aerodinamik, tentang pesawat, kalian bisa mengetikkan seperti ini, airplane flap wing. Sudah banyak sekali yang membahas, salah satunya ini Mentor Pilot ya. Dia membahas tentang bagaimanakah flap itu bekerja. Intinya flap ini bisa berguna dalam take off dan dalam landing. Keren sekali ya. Oke, baiklah. Tetap semangat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.